Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di hari Minggu ini yang menjadi renungan untuk kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Rasul-rasul dan saudara-saudara dari Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam Horas untuk kita semua. Keselamatan Allah itu adalah universal. Seluruh umat di dunia ini, dari seluruh bangsa, suku, bahasa, siapapun itu di dunia ini yang percaya kepada Yesus Kristus, itu yang memperoleh keselamatan. Dan itulah topik minggu di hari Minggu ini, yaitu Allah mengaruniakan pertobatan kepada orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada waktu itu Petrus sedang membaptis Kornelius di Yerusalem. Kornelius itu bukanlah orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, siapa yang tidak bersunat
itu dianggap kafir. Itu bukan bagian dari mereka. Nah, ketika Petrus pergi ke sana dan mereka mengetahui bahwa Petrus membaptis Cornelius yang bukan orang Yahudi, mereka keberatan. Karena Cornelius itu bukanlah seorang Yahudi. Tetapi Petrus menjelaskan bagaimana Allah itu, ya, Allah itu menghendaki supaya seluruh bangsa, supaya seluruh umat di dunia ini mau menerima keselamatan, mau menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus, mau bertobat. Nah, di sini yang kita lihat Allah itu, ya, Allah itu tidak bisa diikat, tidak bisa dibatasi, tidak bisa ditentukan, tidak bisa diatur-atur oleh ada istiadat manusia. Allah bebas. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah itu memberikan pemahaman yang jelas kepada Petrus ketika ada penglihatan dan dia diliputi roh ilahi. Dia melihat sesuatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depannya. Kemudian di atas benda itu, kain lebar itu, ada binatang berkaki 4, binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Dan Petrus disuruh untuk menyembelih. Nah, bagi umat Israel itu adalah hewan-hewan yang najis, ya, yang tidak yang tidak tahir. Nah, itu mereka tidak mau menyentuh itu. Tetapi di sini Allah memperlihatkan itu kepada Petrus. Dan meskipun dikatakan Petrus tidak, Tuhan tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada dia? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itulah yang menentukan haram atau halal. Bukan manusia, bukan tradisi, bukan kebiasaan, tetapi Allah sendiri. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Cornelius ketika dia dibaptis dan ketika dia dijelaskan. Dan disinilah diperlihatkan kepada kita, jadi kepada bangsa-bangsa lain, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Itulah pertobatan itu berubah dari perilaku, dari sikap, dari perangai yang tadinya dia dikuasai oleh, begitu kentalnya dikuasai oleh ada istiadat sehingga dia tidak bisa menerima orang lain, yang tadinya dia dikuasai oleh dosa, yang tadinya dia dikuasai oleh roh-roh dunia ini, bertobat karena Tuhan mengaruniakan pertobatan itu kepada dia sehingga dia menerima anugerah keselamatan yang memimpin kepada kehidupan. Demikianlah kita opung kita dulu ketika datang pemberita Injil misionaris dari Jerman membawa Injil, kemudian opung kita menerima itu dan mereka dibaptis, kemudian meninggalkan Hasipele Beguon itu dan mereka menerima Yesus sampai kepada kita saat ini. Karena dari seluruh bangsa Tuhan mengaruniakan pertobatan menuju kepada kehidupan, dan pertobatan itulah yang dibutuhkan dan itulah yang sebenarnya yang membawa kita ke dalam pertobatan. Jadi nats ini mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan menutup diri. Mari kita membuka diri. Siapapun itu orangnya, ya, kalau Tuhan sudah mengaruniakan pertobatan kepada saudara kita yang lain itu, Tuhan akan membukakan jalan sehingga dia menerima Yesus. Jangan kita langsung mencap orang lain itu berdosa, orang lain itu tidak percaya, orang lain itu tidak perlu ditemani, orang lain itu harus disingkirkan dan lain-lain. Jangan. Keselamatan itu, saudaraku, ya, bersifat universal kepada seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Inilah sukacita kita, inilah yang menjadi sorak-sorai kita, karena Allah juga telah menyelamatkan kita. Dan kalau Allah sudah menyelamatkan kita, tentu saja kita bersyukur, saudaraku, ya, bersyukur. Sekali lagi tadi, mari kita membuka hati kita, ya, mari kita membuka hati kita dan jangan menganggap kita inilah seolah-olah yang paling suci, kemudian orang lain sana berdosa. Itu sering terjadi dalam komunitas kehidupan kita. Kalau ada orang lain berdosa, kita langsung mencap, kita menjauhkan dia, kita mencibir dia, kita memaki-maki dia, kita tidak mau berteman dengan dia. Itu adalah sikap yang salah. Di sini Petrus diingatkan oleh Tuhan, jangan seperti itu. Dan juga umat Yahudi pada waktu itu, ketika mereka memarahi Petrus, ya, mengapa Petrus pergi, mereka berselisih pendapat
Engkau masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah Petrus itu juga sudah najis karena dia masuk. Padahal itu adalah perintah Tuhan. Siapapun itu, mari kita membuka hati untuk merangkul mereka, untuk bersahabat dengan mereka, untuk memperhatikan mereka. Siapa tahu Tuhan mengaruniakan pertobatan kepada mereka sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Jadi nats ini berpesan kepada kita, jangan menutup diri, buka hatimu, buka pikiranmu, buka kehidupanmu. Mari kita untuk bersahabat dengan saudara-saudara kita yang lain, karena Tuhanlah yang menentukan haram dan yang suatu yang haram dan yang tidak tahir. Hanya Tuhan yang bisa menentukan itu, bukan kita, ya, bukan tradisi-tradisi kita. Nah, disinilah saudaraku, firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia, kata Petrus. Allah itu nggak bisa dicegah. Allah itu tidak bisa dilarang. Allah itu tidak dibatasi. Jadi jangan menutup pintu untuk Tuhan itu. Dia selalu tetap mengetok kita supaya kita juga membuka hati kepada orang lain. Itulah renungan kita di minggu ini, saudaraku, supaya kita selalu menyadari bahwa Tuhanlah yang menetapkan kita, yang menentukan kita, dan yang mengaruniakan pertobatan itu kepada kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang memimpin kepada hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari Minggu ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan pertobatan menuju kepada hidup. Itulah Tuhan, keselamatan itu universal kepada seluruh bangsa, bahasa, suku yang ada di dunia ini. Tuhan mengendaki itu bukan hanya kepada satu bangsa saja, tetapi ke seluruh bangsa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan karuniakan pertobatan supaya memperoleh keselamatan dan kehidupan. Dan nats ini mengingatkan kami untuk membuka diri supaya kami juga, Tuhan, jangan langsung menutup pintu hati diri kami kepada saudara-saudara kami yang belum percaya, tetapi biarlah kami dengan kuasa Roh Kudus membuka diri dan memberikan contoh yang baik sehingga mereka, Tuhan, menerima Yesus dalam kehidupannya. Kuatkan kami pada hari ini, besok, dan 1 minggu ke depan, dimanapun kami beraktivitas. Jemaat yang Kau kasih ini, biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berbeban berat, yang berkeluh kesah, yang ada persoalan kehidupannya. Biarlah tangan pengasihan-Mu memberi pertolongan kepada mereka. Tuhan, kiranya Kau menjagai dan melihara kehidupan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di hari Minggu ini. Selalu tetap membuka hati, membuka diri untuk saudara-saudara kita yang lain, dan tetap percaya bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan pertobatan itu kepada kita menuju kepada kehidupan. Jangan lupa syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas hari Minggu ini dan juga besok 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam, Horas.